Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, berbicara tentang kimia tidak lepas dari materi dan perubahannya. Nah, dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar terkait bagian terkecil atau partikel dari suatu materi. Ada yang masih ingat apa definisi materi? Ya, materi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, dapat berwujud padat, cair, dan gas. Nah, terkait dengan materi kali ini, kira-kira pernah tidak sahabat membeli sate? Apa hubungannya ya sate dengan yang akan kita bahas pada hari ini? Oke, kata kuncinya ada di arang. Nah, pernah tidak ketika kalian membeli sate melihat arang yang jatuh? Arang yang semula berupa bongkahan, setelah jatuh akan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Nah, jika arang ini dipecah, kemudian menjadi serbuk arang, kira-kira apakah serbuk arang tersebut merupakan bagian terkecil dari sepotong arang? Atau serbuk arang tersebut masih dapat dipecah lagi? Faktanya, bagian terkecil atau partikel dari suatu materi mempunyai ukuran yang sangat kecil, sehingga mustahil untuk melihatnya dengan mata telanjang. Lantas, apa sajakah bagian terkecil atau partikel dari materi itu? Mari perhatikan. Ini adalah balon yang berisi gas helium. Nah, gas helium tersusun atas atom-atom helium. Contoh selanjutnya, ini adalah pensil. Nah, grafit pensil ternyata juga tersusun atas atom-atom, yaitu atom karbon. Selanjutnya, ada kawat tembaga. Biasa kita menjumpai kawat tembaga di kabel-kabel. Nah, kawat tembaga juga tersusun atas atom-atom, yaitu atom tembaga. Dari ketiga contoh materi tersebut, dapatkah sahabat menemukan persamaannya? Ya, materi-materi tersebut ternyata tersusun atas atom-atom. Sehingga dari contoh-contoh ini kita dapat mengambil atau menemukan partikel materi yang pertama, yaitu atom. Nah, atom sebagai partikel materi didefinisikan sebagai bagian terkecil dari unsur yang bersifat netral atau tidak bermuatan listrik. Selanjutnya, perhatikan kembali. Ini adalah gambar segelas air. Nah, berdasarkan representasi submikroskopisnya, ternyata air tersusun atas molekul-molekul air. Selanjutnya, ini adalah gas klorin dalam wadah Erlenmeyer tertutup. Berdasarkan representasi submikroskopisnya, ternyata gas klor juga tersusun atas molekul-molekul, yaitu molekul-molekul klorin.
Selanjutnya, ini adalah gas nitrogen. Nah, gas nitrogen juga ternyata sama, tersusun atas molekul-molekul yaitu molekul nitrogen. Dari ketiga contoh materi ini, adakah kesamaan yang bisa sahabat ambil? Ya, ketiga materi tersebut ternyata sama-sama tersusun atas molekul-molekul ya. Sehingga dari sini kita akan memperoleh partikel materi yang kedua, yaitu molekul. Perhatikan, pada gas nitrogen, molekul nitrogen terdiri dari dua atom nitrogen yang terikat secara kimia. Sedangkan pada air, molekul air terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen yang terikat secara kimia. Jadi, di sini molekul ternyata tersusun dari dua atau lebih atom ya, dapat sama ataupun berbeda. Sehingga dari sini dapat kita definisikan molekul adalah bagian terkecil dan tidak terpecahkan dari suatu zat yang masih mempunyai sifat zat itu. Itu adalah definisi dari molekul. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis molekul. Mari perhatikan, ini adalah gas klorin. Di dalamnya ada molekul-molekul klorin. Nah, molekul klorin ini terdiri dari dua atom klorin yang terikat secara kimia. Nah, selanjutnya ini adalah gas nitrogen. Gas nitrogen terdiri dari molekul-molekul nitrogen. Nah, molekul nitrogen ternyata terdiri dari dua atom nitrogen yang terikat secara kimia. Apabila kita perhatikan, ternyata di dalam molekul-molekul ini terdiri dari atom-atom yang sama. Dalam molekul klorin terdiri atas atom-atom klorin, sedangkan dalam molekul nitrogen terdiri atas atom-atom nitrogen. Nah, atom-atom tadi terikat secara kimia. Nah, ini adalah salah satu jenis molekul, yaitu molekul unsur. Sehingga dari sini dapat disimpulkan definisi molekul unsur yaitu molekul yang tersusun atas satu jenis atom. Selanjutnya perhatikan kembali, ini adalah molekul-molekul air dalam segelas air. Nah, berdasarkan representasi submikroskopisnya, ternyata molekul air terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen ya. Atau dengan kata lain, dalam satu molekul air terdapat dua atom yang berbeda. Selanjutnya, ini adalah molekul-molekul karbon dioksida dalam sebongkah es kering. Nah, molekul karbon dioksida ini terdiri dari satu atom karbon dan dua atom oksigen. Nah, di sini ternyata terdiri dari dua atom yang berbeda ya. Nah, molekul-molekul yang demikian ini yang disebut dengan molekul senyawa. Sehingga molekul senyawa dapat didefinisikan sebagai molekul yang tersusun atas lebih dari satu jenis atom. Selanjutnya kita perhatikan kembali. Nah, ini adalah garam dapur. Apabila kita perhatikan representasi submikroskopisnya, ternyata garam dapur tersusun atas ion Na+ dan ion Cl-.
Selanjutnya perhatikan kembali, ini adalah gambar cangkang kerang. Nah, apabila kita perhatikan representasi submikroskopisnya, ternyata cangkang kerang juga tersusun atas ion-ion, yaitu ion Ca2+ dan ion CO3 2-. Adakah kesamaan yang dapat sahabat temukan? Ya, materi-materi ini ternyata memiliki kesamaan ya, yaitu sama-sama tersusun atas ion-ion. Sehingga dari contoh-contoh materi ini, kita menemukan partikel materi yang selanjutnya, yaitu ion. Ion dapat didefinisikan sebagai atom atau molekul yang bermuatan listrik. Yang bermuatan positif itu disebut sebagai kation, sedangkan yang bermuatan negatif itu disebut sebagai anion. Ya, dari pembahasan-pembahasan tadi telah kita temukan bahwa partikel materi ada 3 ya, yaitu ada atom, ada molekul, kemudian dan ion. Oke, sampai di sini mudah-mudahan sudah paham ya. Nah, demikianlah pembahasan kita terkait tentang partikel materi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa tinggalkan like, kemudian beri komentar, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.